Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, Miss Anis. Good morning. Well, today we are going to talk about our fifth materials ya di pertemuan kelima English for Business. So our topic today is about news item. News item. Kalau newsnya pasti kita sudah familiar ya. News itu adalah berita. Nah sekarang hari ini kita akan belajar bukan menulis berita, tapi bagaimana ketika we find news item in English and we can comprehend it. Jadi kita bisa baca, nggak cuma baca ya, soalnya kalau baca kan mungkin walaupun kita nggak fasih, nggak pas pronunciationnya, tetap kita bisa baca. Tapi the main point is how to comprehend, how to understand the idea of the news that we are reading. So kita identifikasi nih bagian-bagian news item untuk memudahkan kita, di mana kita bisa lihat headline-nya, di mana kita lihat main idenya, begitu kan misalnya, di mana kita bisa lihat latar belakang dari news atau kejadian yang ada di news ini. Well, siap ya. Ini enggak it sounds like rather difficult but it's not. Jadi kita coba lihat. Wow. Ini sih ini tuh pentingnya nanti ketika teman-teman sudah ada di dunia kerja kan, pasti ini ya, pasti baca berita ya, yang namanya jadi dunia ekonomi harus up to date kan, berita semua ya. Kalau dan beritanya itu kan bahasa Inggris, global kan, beritanya bahasa Inggris nggak tahu udah ketinggalan zaman nanti. Nah, kita harus belajar gimana cara kita memahami berita dalam bahasa Inggris. Tapi poinnya juga kita harus rajin-rajin coba membaca ya Miss ya. Kalau kita jarang membaca, susah juga kita memahami karena kita nggak familiar sama kata-katanya. Iya benar. Nah ini ke yang pertama dulu ya, news item adalah jenis teks yang memberikan informasi mengenai kejadian atau peristiwa harian. Bisa dibaca ya nanti ya. Ini maksudnya itu adalah teks yang isinya itu tentang suatu kejadian. Dan biasanya per hari ya, misalnya kayak gini ya. Tapi bisa aja sih ya nggak mesti per hari juga ya. Tapi biasanya kayak portal-portal berita online gitu, Detik atau Jakarta Post kan setiap hari dia update. Nah, pasti udah pernah di SMA kayaknya udah ada ya misalnya kayak gini ya. Mungkin. I don't really know. Udah lama ya. Iya, udah lama banget SMA tahun berapa ya. Oke. Ini ke ini ya, struktur teksnya. Jadi teks itu kan sebuah teks kan agak panjang biasanya kalau berita biasanya kan agak panjang satu halaman gitu. Itu isinya biasanya intinya itu ada 3. Yang pertama adalah the main event, kemudian background event, sama yang ketiga adalah source-nya. Nah, main event itu isinya peristiwa, berita mengenai peristiwa atau kejadian inti yang biasanya ditulis dalam bentuk ringkasan. Itu maksudnya tuh yang paling awal itu, Miss. Oh, itu kayak kalau berita itu pasti intinya taruh di depan, nggak mungkin di belakang. Basa-basi dulu baru di belakang itu nggak mungkin. Jadi kalau kalian ingin memahami berita, langsung baca di depannya dulu, yang paling atas dulu. Nah, itu paling informasinya biasanya di situ. Kemudian di bawahnya main event nanti ada background event, yaitu menceritakan latar belakang peristiwa atau kejadian, siapa yang terlibat dan lokasi. Ini kayak kalau sebuah paragraf itu seperti supporting details. Jadi detailnya dari kejadian itu di mana, kapan, siapa, gitu. Lalu yang ketiga adalah source-nya, sumbernya. Sumbernya ini menceritakan tentang komentar, saksi kejadian, pendapat para ahli dan sebagainya mengenai peristiwa atau kejadian yang diberitakan. Jadi kayak misal ada kejadian kutipan langsung ya. Kejadian apa ya misalnya kebakaran misal. Banjir kan, ada banjir bandang. ada banjir gitu. Nanti gimana pendapat para ahli tentang ini, misalnya kayak gitu. Ini gampang ya Miss ya? Gampang nggak? Susah ya? Nggak susah, nggak gampang. Bisa dipelajari. Iya. Nah ini contohnya. Gimana Miss ini Miss? Nah ini contoh apa nih, dari source-nya dari CNN. Well, kalau ini source-nya itu maksudnya Prime, source ini ya, source beritanya ya, bukan yang tadi, bukan yang saksi tapi kejadian gitu. yang sebenarnya source-nya ini tidak hanya source yang dimana kita dapat berita ya. Jadi kayak tadi yang dijelaskan Miss Anis itu, source itu bisa dari kutipan langsung. Misalnya kita biasa melihat kutipan orang yang ngomong terus dimasukkan ke dalam berita ya, biar lebih datanya itu lebih akurat gitu. Ini contohnya kita mulai dari title ya. Title itu judulnya Amazon Prime Day will actually be 2 days this year. Terus main eventnya. Nah, main event ini biasanya dia agak terpisah paragrafnya dari background event. Ringkasan gitu ya. Karena biasanya kan kita orang-orang ya, most of people nggak bisa
banyak waktu untuk membaca sampai selesai karena kita tahu berita itu biasanya long enough ya to read at one time. Jadi satu paragraf itu bisa mewakili at least orang itu sudah punya gambaran umum, oh hari ini berita ini tentang apa sih gitu. Walaupun dia mungkin belum sempat baca background eventnya. Nah, jadi di main event ini contohnya Amazon's Prime Day will return for the 5th time next month. And this year the discount holiday will run for 2 entire days. Nah, pokoknya di sini adalah main idenya kalau Amazon's Prime Day itu akan memasuki waktu kelima ya. Amazon Prime Day itu maksudnya ini loh kayak semacam pesta diskon gitu dari Amazon. Dia ada ini, misal teman-teman mungkin tahu ya ini apa namanya Black Friday. Nah kayak gitu. Jadi kayak sebuah hari didedikasikan untuk dia ngasih diskon berapa ya. Gitu. Nah ini yang kelima. Berarti ini yang diselenggarakan ini yang kelima. Kapan akan terjadinya itu akan diselenggarakan adalah next month. Dan tahun ini diskon holiday akan berlangsung selama full 2 hari. Full 2 hari itu. Jadi diskonnya itu misalnya tanggal 1 dan tanggal 2. Setelah itu udah nggak diskon lagi, balik harga normal misalnya. Terus di background event ini masih seputar bahas tentang Prime Day, tentang diskon ini tapi detail. Contohnya Amazon announced that Prime Day this year will start at midnight on Monday, July 15 and run for 48 hours. Nah, di sini kan tadi katanya 2 hari. Terus di background eventnya dijelaskan lagi 2 harinya itu berlangsung pada tanggal 15 Juli hari Senin, terus akan berlangsung selama 48 hours, 48 jam, kan sama kayak 2 hari ya. Terus the company boasts that the event will include more than 1 million deals around the world, such as steep discount on Alexa enabled devices and itu ya selanjutnya ya. Dan pokoknya itu tentang detail-detail informasi yang berkaitan dengan the title and main event. Nah kalau di sini contoh yang ini dia nggak ada source dari, misalnya kita bisa dalam tipe yang kayak gini newsnya bisa sebenarnya dimasukkan misalnya penyelenggara Prime Day itu diwawancara sama yang nulis ini, sama news writernya. Terus nah kutipan dari wawancara itu walaupun itu adalah pengulangan dari informasi yang sudah itu ya, misalnya dia mungkin udah dijelaskan lebih meyakinkan gitu. Misalnya udah dijelaskan tanggal 15 akan 2 hari kan, penulisnya udah nulis duluan nih, terus dia baru buat kutipan lagi bahwa misalnya si manajernya bilang akan kita laksanakan selama 2 hari, itu juga namanya source. Pokoknya semua sumber data berupa ucapan atau apapun yang mendukung data dari news itu kita sebut source. Dan juga yang kayak source CNN. Nah, CNN ini juga source di mana penulis ini mendapatkan berita ini, gitu ya. Ketika dia tidak bisa mengutip secara langsung ucapan dari yang bersangkutan, yang menyelenggarakan. Jadi dia meletakkan saja bahwa dia mendapatkan berita itu dari CNN. Nah, ini sekarang kita ke unsur kebahasaan, itu maksudnya kayak ciri-cirinya gitu. Ciri-cirinya itu kayak apa? Nah, ini yang pertama adalah informasi singkat yang tertuang dalam headline. Jadi udah pasti ada headline-nya dulu. Ini tuh tentang apa, dan biasanya sama kayak main event tadi Dan itu pasti akan dijelaskan lagi lebih lanjut di paragraf selanjutnya. Nah, ketika seperti yang Miss Suci tadi bilang ya, kalau ada orang yang tidak punya waktu untuk baca semuanya, bisa baca headline-nya saja, itu sudah mewakili gitu. Yang kedua, fokus pada suatu kejadian. Pasti kejadiannya cuma satu ya, satu berita ya satu gitu. Nanti kalau ada 2 bingung yang baca. Kalau ada relate nanti dia akan buat news baru biasanya kan. Kemudian yang ketiga adalah dominan menggunakan saying verb seperti talk, say. Jadi kayak dikatakan oleh ini disampaikan oleh gubernur. Contohnya kayak gitu. Bahasa Inggrisnya itu said atau said. Kemudian yang keempat umumnya menggunakan action verb. Action verb itu gimana, Miss? Yang ini ya berjalan. Kata kerja yang ada actionnya. Action itu aktivitasnya. Kalau kayak kita sleeping itu kan sleep itu action verb juga. Action. Yang enggak tuh feel kayak gitu enggak. Itu kan bukan action verb.
Ini kita misal read, terus kita presentasi ya, present kayak gitu, itu termasuk action verb. Nah biasanya news ini menggunakan action verb. Lalu yang kelima, sering menggunakan kata kerja bantu yang menunjukkan waktu dan tempat ya. Pasti ya, yang namanya kejadian pasti harus dijelaskan kapan kejadian itu dan di mana. Contohnya kata kerja bantu yang menunjukkan waktu itu misal yesterday misal. Last year misal kayak gitu. Kalau tempat ya di mana gitu, di bank ini, di perusahaan ini misal kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu menggunakan material proses, itu maksudnya kalau yang namanya suatu kejadian ditulis kan pasti ada prosesnya, ada setelah ini misal kejadian pertama ini, kemudian dilanjutkan dengan yang ini gitu. Misal itu kan ada apa ya, kata penghubungnya gitu, misal kayak then, ada then, ada next misal, ada however kayak gitu. Nah untuk lebih jelasnya kita perhatikan, ini kecil ya mungkin terlalu kecil ya ini, nggak apa-apa ya. People now prefer recreation compared to buying new clothes. Jadi, orang-orang sekarang itu lebih suka rekreasi daripada beli baju baru. Ini yang ngomong mereka loh. Ada juga yang suka beli baju untuk pergi rekreasi. Ini menurut berita ini itu gitu. Orang-orang sekarang itu lebih suka hiburan ya, lebih suka rekreasi daripada beli baju mah buat apaan gitu. Yang ngomong dia. Jakarta Coordinating Minister for the Economy Darmin Nasution reveals the pattern of public consumption at this time has begun to change towards entertainment. Jadi intinya aja ya, ini kalau diartikan satu-satu kayak susah ya. Itu Menteri Koordinasi Ekonomi itu mengungkapkan bahwa sekarang itu publik itu lebih suka hiburan ya misalnya, daripada uang itu lebih suka dipakai untuk nyari hiburan daripada untuk konsumsi. Nah ini yang perlu diketahui teman-teman. Yang paling atas itu adalah headline-nya dulu. Kemudian reveals itu adalah action verb. Jadi contohnya kayak tadi ya, tadi kan ada kan dia biasanya menggunakan action verb. Nah ini action verb, reveal, mengungkapkan. Lalu kemudian yang di garis bawah itu yang the focus of the news item itu ya, the pattern of public consumption at this time has begun to change towards entertainment. Itu adalah fokusnya, intinya itu di situ dari berita yang panjang ini. Ini sebenarnya lebih panjang lagi loh. Ini yang paling bawah ada titik-titiknya sebenarnya masih lanjut ini. Tapi kita contohnya dikit aja. Itu lalu kemudian ada ini ya, our time is small, new clothes are quiet, important and proud, but these days are not so. Now the important thing is different, maybe recreation or other lifestyle, said Darmin in Jakarta. Nah ini yang tadi ya Miss ya, di tanda kutip. Ada tanda kutip, ini adalah sumbernya juga, kutipan langsung ya. Yang ngomong itu siapa sih? Darmin. Siapa Darmin? Menteri Ekonomi gitu. Ini kalau nggak ngerti dari awal bingung juga, siapa sih Darmin ngomong-ngomong. Malah kesel nanti. Nah ini ya, said itu adalah saying verb. Tadi ciri-cirinya tadi. Kemudian kita lanjut ke while the changes in the community in the consumption of household spending to online transaction or e-commerce, Darmin judged it has changed the pattern of public consumption. Nah, maksudnya, while ini adalah time adverb ya, kayak untuk membandingkan gitu ya Miss ya, tapi menggunakan waktu gitu. Nah, ketika perubahan community itu apa? Komunitas. Dalam ini apa? Bahasa Indonesianya gimana sih? Menghabiskan konsumsi, maksudnya menghabiskan uangnya menghabiskan ya Allah susahnya. Menghabiskan uangnya untuk transaksi online ya. Tapi si Darmin itu bilang bahwa sebenarnya itu sudah bukan untuk online transaction, tapi lebih ke untuk public consumption. Contohnya ya tadi ya, rekreasi. Jadi mereka tuh lebih suka rekreasi. Nah, dari paragraf itu kemudian disambung dengan paragraf yang lain menggunakan material proses tadi. Ada kata however lah, bagaimanapun the transition of transaction to online is not a major factor in the slowdown in consumption, especially at the end of June there is celebration of Eid and the community withholds consumption to return home. Maksudnya ini ya, ini yang perlu kita garis bawah itu adalah however-nya. Ini adalah contoh prosesnya gitu loh. Jadi tadi apa, kemudian lanjutannya apa. Tapi ini dia itu ya apa, kayak main idea di paragraf kedua itu kan di itu agak kontras dari yang paragraf
ketiga, makanya dia Iya. pakai however. However itu kayak but gitu ya Mas Iya, ya. kontras. Jadi itu memang pendapatnya agak kontras gitu. Ini memang beritanya kan tidak lengkap ya, jadi mungkin teman-teman agak bingung. Tapi ini bisa dicari di Jakarta Post ini. Bisa cari di Jakarta Post, nanti dibaca sendiri pasti tahu. Ini ya. Jadi transisi dari transaksi online itu bukan faktor utama dalam penurunan konsumsi. Khususnya di akhir Juni ketika ada perayaan Idul Fitri. Nah, si komunitas itu atau orang-orang itu withhold itu gimana sih? Menunda konsumsi untuk pulang. Maksudnya konsumsi itu menunda beli baju, menunda beli barang-barang yang tidak penting karena mereka mau mudik, maksudnya gitu. We do not know where the direction, certainly not on the development of digital technology, but what kind of form 5 to 10 years we cannot answer it well, said Darmin. Nah, ini yang tadi ya, ini source juga. Ada said Darmin yang si Darmin berkata, gimana sih bahasa Indonesianya apa? Kata Darmin gitu ya. Itu ya, semoga teman-teman paham. Nanti kalau nggak paham tanyakan aja di LMS. Iya, biar LMS kita rame ya. Jadi kalau bingung-bingung langsung tanya. Nggak usah malu, nggak ada yang malu-maluin. Oke. So ternyata itu akhir dari slides kita hari ini. Mungkin agak sedikit membingungkan untuk memahami beritanya. Karena untuk memahami berita itu kita tidak cukup untuk memahami strukturnya saja ya. Misalnya kita sudah belajar nih, struktur dari news item adalah title, main event, background event, and source. Tapi tidak cukup nih untuk saya tahu ininya di sini. Tapi ketika kita baca dan kita tidak punya enough vocabulary, kita harus banyak membaca kan biar kita bisa familiar dengan kata-kata itu. Terus kita tidak biasa membaca, jadi kita membaca sebatas membaca tanpa comprehend. Membaca tapi tidak tahu maksudnya, tidak mengerti ya. Jadi pengetahuan kita tentang struktur news ini akan membantu kita untuk mempercepat ya, mengidentifikasi di mana kita akan peroleh ringkasan, di mana kita akan peroleh detail information. Tapi teman-teman dan kita semua harus tetap selalu belajar, membiasakan diri untuk membaca news in English supaya kita bisa paham, nggak cuma membaca. Well, I think enough for today. Thank you so much for watching and mencoba mengunderstand. Semoga pembelajaran kita selalu lancar. Well, see you next week and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.